Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misbahuddin Abbas, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, dan seluruh para kiai, alim ulama, ibu-ibu yang berpakaian sangat indah pada sore hari ini, yang bergabung dalam majelis taklim, bapak-bapak sekalian, anak-anak saya para santri, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik dan insyaallah penuh berkah ini, marilah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, penggenggam kehidupan manusia, Maha menentukan atas segala rencana kita. Pada sore hari ini, alhamdulillah, kita ditakdirkan untuk dapat bersilaturahim, bertatap-muka, berdialog, saling menyapa dalam kebaikan dan kebajikan. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa pelita kehidupan, membebaskan kita dari kehidupan yang kelam. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini saya ingin juga mengajak kita bersyukur sebagai bangsa. Banyak kemajuan yang sudah kita capai apabila kita bandingkan masa-masa sebelumnya. Walaupun tentu masih banyak pula pekerjaan rumah kita, kesulitan yang kita hadapi, di sana sini masih banyak, tapi kita patut bersyukur karena kemajuan nyata yang kita hadapi sebagai bangsa, sebagai umat. Sekecil apapun prestasi yang kita raih, patut kita syukuri. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, "Lain syakartum la'azilanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid." Allah mengatakan kalau kita pandai bersyukur, maka hukum Allah pasti. Nggak ada di antaranya. Kita cuma diberi Allah dua pilihan. Sebagai makhluk Allah yang bersyukur atau kufur. Tidak ada di antaranya. Oleh sebab itu, karena kita bersyukur, Allah memberikan bonus berupa tambahan nikmat. Edik kalau di dalam bahasa
Inggrisnya itu nilai tambah. Tapi Allah juga mengancam, kalau kita tidak bersyukur, maka ingat kata Tuhan, azabku amatlah pedih. Kita sebagai bangsa tentu tidak ingin diberikan azab oleh Allah karena kita tidak pandai mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, tapi syukur itu tidak sekedar diucapkan, alhamdulillah saya bersyukur hari ini mendapat rezeki, maka rezeki itu akan saya makan yang enak hari ini. Lupa tetangga, lupa menabung, lupa untuk masa depan. Bukan itu yang bersyukur, tapi bersyukur dalam konsep kekinian adalah kemampuan kita untuk selalu menggunakan seluruh instrumen yang diberikan Allah kepada kita semaksimal mungkin sehingga memberikan manfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Sehingga dengan demikian sesungguhnya bersyukur adalah kemampuan kita untuk mewujudkan kita sebagai hamba Allah memanifestasikan tugas kita, yaitu rahmatan lil alamin, memakmurkan alam semesta ini. Jadi ibu sekalian, tidak perlu orang itu harus jadi pembesar dulu, menjadi menteri, baru bisa berbuat sesuatu. Di mata Allah, syukur itu adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kita selamatkan keluarga kita, diri kita dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bangsa kita sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju kepada pembangunan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tentu banyak goncangan-goncangan karena ekonomi kita juga dipengaruhi oleh ekonomi negara-negara lain. Begitu di negara lain mengalami kemunduran, maka harga-harga yang kita jual mengalami penurunan karena ekonomi negara-negara itu mengalami kemunduran, daya belinya menurun. Akibatnya barang-barang yang kita jual ke luar negeri juga menurun, dan ini mengganggu pendapatan negara kita. Tapi kita tetap bekerja keras mengatasi semua persoalan itu, dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kalau 10 tahun yang lalu pendapatan kita masih sekitar 1.100 atau 10 juta per tahun. $1.000 itu kira-kira 10 juta per tahun per orang. Maka pada sekarang ini sudah meningkat hampir 40 juta per orang per tahun. Pendapatan rakyat kita meningkat hampir 4 kali lipat akibat pembangunan tersebut. Ini patut kita syukuri. Bangsa kita mengalami kemajuan. Anak-anak kita sekarang lebih baik sekolahnya. Anak-anak kita sekarang lebih banyak bisa membeli buku, memiliki komputer, dan sekarang hampir semua keluarga bisa beli motor.
Dulu ibu saya ibu-ibu 12 bersaudara. Anak nomor 2. Ibu saya kalau bangun pagi jam 2:30 nyuci, masak, ngasuh adik. Saya masih kecil bangun juga, bantuin ibu, bantuin emak saya. Sehingga waktu saya kecil melihat emak saya bekerja keras banting tulang, putra-putrinya ada 12, tidak punya pembantu, zaman itu tidak ada pembantu. Saya berdoa kepada Tuhan. Doa anak kecil belum sekolah. Ya Tuhan, kalau Kau izinkan Tuhanku, suatu saat kelak aku ingin menyenangkan hati emak saya. Sekarang emak saya 2 tahun yang lalu telah tiada, maka saya bertekad emak itu saya ganti dengan ibu. Ibu itu adalah Ibu Pertiwi, semua ibu rakyat Indonesia. Saya ingin menyenangkan, saya ingin bekerja keras agar emak-emak kita, ibu-ibu kita, rakyat Indonesia bisa senang, bisa bahagia. Jadi ibu sekalian yang saya cintai, oleh sebab itu bersyukur adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, agar betul-betul kita bisa ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu saya titip supaya negara kita maju, maka anak-anak kita harus cerdas. Karena nanti tahun 2015 Indonesia akan sudah bergabung dengan 10 negara. Namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi Indonesia akan terintegrasi dengan masyarakat ASEAN. Oleh sebab itu kita harus menjadi bangsa yang unggul. Anak-anak harus sekolah, harus cerdas. Tidak boleh ada anak-anak kita yang tidak bersekolah. Kalau ada anak-anak kita yang cerdas tidak sekolah, laporkan. Insya Allah selalu ada jalan agar anak-anak itu bisa sekolah, menyelesaikan pendidikannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Hatta, zaman sekarang sudah berubah, sudah globalisasi. Apakah pondok pesantren dalam abad modern ini masih relevan? Saya katakan, sampai kapanpun dunia ini, sampai akhir zaman, pesantren tetap diperlukan oleh rakyat Indonesia. Mengapa? Justru di dalam abad modern, globalisasi, orang bisa buka komputer, buka internet, budaya asing bisa masuk, bisa meracuni anak-anak kita. Oleh sebab itu, justru itu pendidikan kita harus pendidikan yang komplit. Pondok pesantren setidaknya memiliki 3 sistem. Yang pertama, pondok memiliki sistem sosial, melatih anak-anak kita berinteraksi sesama makhluk sosial, bersilaturahim satu sama lain. Dia memiliki fungsi sosial. Pondok juga seperti Darussalam ini juga memiliki fungsi, yaitu sistem intelektual, melatih anak-anak kita menjadi cerdas. Tapi di pondok ini juga
anak-anak kita dilatih memiliki kecerdasan emosional, bukan orang-orang yang suka meledak-ledak, marahan dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi semua itu dibungkus lagi anak-anak kita di pondok menjadi makhluk atau yang disebut dengan sistem spiritual. Anak-anak yang memiliki kecerdasan spiritual, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang berpikir karena memiliki kecerdasan intelektualnya, tapi dia juga adalah orang-orang yang berzikir karena dia memiliki kecerdasan spiritualnya. Jadi ibu-ibu sekalian, mari dalam konsep kita bersyukur, kita didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berpikir dan sekaligus orang-orang yang berzikir. Di dalam surat Ali Imran itu disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang senantiasa berpikir tapi kemudian ia juga berzikir karena ia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tapi orang-orang yang ulul albab itu adalah yang mulia itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sambungan yang tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Anak-anak yang cerdas, yang melindungi bangsanya, keluarganya, umatnya karena kecerdasan intelektualnya, tapi kemudian ia bersungkur sujud kepada Allah karena merasa rendah di mata Allah. Tapi ketika ia bersaing dengan bangsa-bangsa lain, ia bangga sebagai putra Indonesia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang patut dibanggakan, tapi orang-orang yang rendah hati karena ia sesungguhnya makhluk yang kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Darussalam ini haruslah kita besarkan agar ia mampu mendidik lebih banyak lagi anak-anak kita yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Jadi Pak Kiai pastilah sudah berpikir seperti itu, agar nanti anak-anak santri kita ini adalah santri-santri yang bisa diandalkan untuk mengawal bangsanya, mengawal putra-putri Indonesia, tapi juga di dalam persaingan global ia tidak lupa untuk tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa saya selalu mengatakan sampai kapanpun yang namanya pondok pesantren tetap relevan dan dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mendidik anak-anak Indonesia yang berkualitas, manusia-manusia yang unggul. Nah, ibu sekalian, kalau kita sudah memiliki anak-anak yang berkualitas, yang unggul tadi itu, maka ia akan bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang karena anak-anaknya memiliki kekuatan spiritual, maka ia bukanlah orang-orang yang korupsi mengambil uang rakyat untuk orang-orang yang korupsi yang sama pastilah orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual, karena dia tidak bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Semua diambil untuk kepentingannya, kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu ibu sekalian, tugas
kita adalah tugas dari generasi ke generasi. Mari kita ciptakan, kita lahirkan anak-anak kita, generasi-generasi baru yang tangguh, yang cinta kepada ibunya, cinta kepada ayahnya, cinta kepada gurunya, cinta kepada temannya, kepada sahabatnya, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu, jadi saya bukannya kiai santri, jadi saya mau lanjutkan lagi. Menurut pandangan saya, Ibu, dunia ke depan ini yang penuh dengan saling ketergantungan, ada globalisasi, pengaruh-pengaruh asing masuk, kita tidak bisa mencegahnya karena batasannya sudah menjadi kabur. Benteng utama kita adalah membangun jati diri dan karakter pemuda-pemudi muslim dan muslimah yang tangguh. Itulah benteng kita untuk menghadapi berbagai macam budaya-budaya yang bisa merusak moralitas dan akhlak anak-anak kita. Saya sungguh menitipkan kepada ibu bapak sekalian, marilah kita bentengi anak-anak kita dengan memiliki kemampuan akhlak dan spiritual yang tinggi. Karena hanya itu yang bisa menjaga agar bangsa kita tidak terjeracuni oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan agama dan budaya bangsa kita. Jadi ibu sekalian, saya mengatakan ketika membahas, mudah-mudahan ibu mengerti investasi. Kalau orang dari luar, dari asing ingin membangun investasi, mereka minta. Salah satu yang diminta itu adalah membuka industri minuman keras. Menguntungkan. Sebagai Menko Perekonomian, saya mengatakan tidak. Tertutup bagi kita untuk membangun pabrik-pabrik industri baru untuk mengembangkan. Mengapa? Karena itu bisa membuat anak-anak kita menjadi lupa jati dirinya. Oleh sebab itu, mengapa minuman itu dilarang oleh agama kita? Jadi ibu sekalian, walaupun dunia sudah terbuka, tapi sebagai bangsa kita berani harus mengatakan tidak, manakala itu menyangkut kepentingan bangsa kita, menyangkut kepentingan nasionalisme kita, menyangkut masa depan anak-anak kita. Nah, jadi itulah ibu-ibu yang disampaikan. Dan yang terakhir yang disampaikan kepada ibu-ibu sekalian adalah saya pada kesempatan yang baik ini sebetulnya ingin kalau bisa di sini Pak, ibu-ibu majelis talim di sini tiap Sabtu katanya di sini. Baca kitab kuning ibu. Saya ingin kalau bisa kita bangun satu perpustakaan di sini. Perpustakaan keliling. Pustakaannya mobil yang besar, mobil di dalamnya lengkap, ada komputernya, ada bukunya, namanya mobil pintar. Nanti dikelola oleh tutor
ibu-ibu harus dijadikan salah satu program untuk mencerdaskan anak-anak kita. Kalau ibu-ibu setuju, saya akan kirimkan barang itu. Tapi kalau ibu-ibu lebih ingin dibangun ruang perpustakaan daripada mobil perpustakaan, insya Allah saya pun siap untuk membangunkan itu untuk ibu-ibu. Karena itu sangat penting punya perpustakaan. Bangsa ini tidak mungkin maju kalau kita tidak memiliki banyak perpustakaan dan anak-anak kita tidak membaca. Bukan tanpa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Coba bayangkan, bacalah. Ya, atas nama Tuhan membaca. Jadi membaca itu prasyarat untuk menjadi manusia. Loh, saya sudah jadi manusia. Manusia yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang bisa memakmurkan alam semesta. Untuk mengabdi kepada Allah, maka kita harus memiliki ilmu. Makanya Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu dengan perpustakaan tadi itu, saya sungguh berharap pondok pesantren Darussalam ini nanti memiliki perpustakaan yang ibu-ibu sekalian bisa ada di situ, karena mengaji itu dari A sampai Z. Membaca hal-hal yang baik pun namanya mengaji juga. Insya Allah dengan demikian maka silaturahmi kita hari ini mudah-mudahan bermakna dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak terlalu banyak bisa menyampaikan lagi. Saya harus jalan Ibu dari Trans ke Jakarta karena ada rapat lagi sore. Jadi insya Allah nanti saya titipkan di sini. Ada siapa di sini banyak? Ada Ibu nanti. Ada Iman, ada semua nanti. Pokoknya insya Allah minggu depan nanti Pak Kiai menyampaikan programnya, segera kita jalankan. Nah, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan hari ini dan dijadikan sebagai amal ibadah kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.